Syok, biasanya banyak orang nggak mau tinggal di atas air karena risiko saat banjir dan juga gelombang yang mungkin mendadak besar. Tapi nyatanya, beberapa orang sengaja milih untuk hidup di atas air justru karena alasan kenyamanan, keamanan, dan kemewahan. Contohnya seperti perumahan modern di Amerika Serikat hingga desa tradisional di pegunungan Andes yang dibangun mengapung di atas air. Seperti apa saja ya orang-orang yang memutuskan hidup di atas air ini? Perubahan iklim yang melanda banyak negara membuat sebagian wilayah terendam banjir dengan intensitas tinggi, termasuk negara Bangladesh. Sebagian wilayah negara ini, tepatnya di wilayah Sungai Padma, sering diterjang dan direndam banjir selama berbulan-bulan. Tapi yang menarik nih sob, para petani di negara ini ternyata bisa beradaptasi dengan kondisi alam ini loh. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kebun hidroponik terapung. Kebun terapung yang dikembangkan warga ini adalah pola pertanian hidroponik kuno yang sudah dikembangkan 250 tahun lalu. Jadi, lahan pertaniannya tuh dibuat dengan menumpuk eceng gondok dan bambu. Para petani lalu menggunakan serpihan kayu dan sabut kelapa sebagai pupuk. Dimulai pada 2017 melalui proyek percontohan yang dijalankan pemerintah setempat, sekarang sekitar 2.000 hektar lahan digunakan untuk budidaya kebun terapung dengan berbagai jenis sayuran. Banyaknya sampah plastik di lautan udah pasti jadi salah satu masalah besar ya yang harus dihadapi. Tapi kayaknya aksi yang dilakukan oleh Eric Baker ini bisa jadi inspirasi deh. Pengusaha asal Prancis ini mengumpulkan dan mengubah limbah plastik jadi satu pulau apung yang terletak di Abidjan, Pantai Gading. Saat membangun pulau ini, Eric ngumpulin sampah berupa botol-botol plastik berjumlah lebih dari 700.000 buah sampai akhirnya jadi sebuah pulau. Diberi nama L'Île Flottante, pulau terapung yang berasal dari limbah ini punya fasilitas yang sangat lengkap sob. Contohnya kayak 2 kolam renang dan juga bar karaoke. Awalnya, L'Île Flottante adalah rumah pribadi. Tapi pada tahun 2018, bangunan ini akhirnya dialihfungsikan menjadi resort. Salah satu alasannya adalah untuk menciptakan contoh pariwisata alam yang lebih ramah lingkungan. Dengan biaya sekitar Rp370.000, wisatawan sudah bisa mengunjungi dan menikmati semua fasilitasnya. Tapi kalau mau menginap, dikenai biaya lagi sob, sebesar 60.000 CFA francs atau sekitar 1,5 juta rupiah. Biaya ini pastinya udah termasuk makan dan perjalanan dengan feri untuk mencapai pulau. Hidup di atas air selanjutnya adalah sekitar 500 warga di sebuah desa di Peru. Terlihat desa ini sangat unik sob, karena terbuat dari tumpukan jerami yang mengapung di atas danau Titicaca. Menurut sejarahnya, desa ini awalnya dibangun oleh orang-orang Uros dari Peru pada zaman Inca. Konon, desa terapung ini digunakan sebagai tempat pelarian serta perlindungan dari suku-suku lain yang lebih kuat. Dan terbukti loh sob, cara suku Uros ini bikin mereka aman karena sulit dijangkau oleh musuh. Menurut warga, desa terapung ini disusun dari berlapis-lapis rumput ilalang tortora yang diikat jadi satu sehingga mirip rakit raksasa. Hebatnya, rakit-rakit ini bisa menahan beban berat dan besar. Selain itu, supaya nggak hanyut, pulau buatan ini diikat ke tiang-tiang kayu di dasar danau. Bukan hanya rumah saja sob, di sini juga ada sekolah dan juga stasiun radio. Karena keunikan inilah pariwisata juga jadi sumber pendapatan bagi suku Uros selain jadi nelayan. Inovasi di dunia properti sepertinya emang terus berkembang ya. Selain membangun hunian secara horizontal dan vertikal, kini hunian juga bisa dibangun di atas air alias rumah terapung. Menariknya, fenomena tinggal di rumah terapung ini banyak diminati di Amerika Serikat, tepatnya di kawasan pantai barat kota Seattle dan kota Oregon. Ada alasan tersendiri dari para warga, akhirnya orang memilih tinggal di rumah terapung. Setelah pelabuhan, danau dan sungainya dibersihkan, ternyata tinggal di atas air ini jadi gaya hidup mewah loh sob. Meski rumah terapung ini nggak punya ruang bawah tanah dan halaman, tapi harganya justru lebih mahal dibandingkan rumah di darat kebanyakan. Bayangin aja sob, rumah terapung ukuran kecil yang biasa aja dijual dengan harga 200.000 US dollar atau hampir 3 miliar rupiah. Sedangkan rumah terapung modern dengan 4 lantai dijual dengan harga 2,8 juta US dollar atau sekitar 42 miliar rupiah.
Meski rumah terapung di Seattle ini sudah banyak ditinggali, ternyata jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 1930-an yang jumlahnya mencapai ribuan. Istilah work from home pastinya udah akrab di masyarakat semenjak adanya pandemi COVID-19. Tapi kadang kerja dari rumah bikin sebagian dari mereka bosan, jenuh, atau terganggu dengan berbagai aktivitas rumah tangga. Nah, karena inilah ada pihak yang membuat kantor terapung berada di tengah-tengah East River, New York. Kantor terapung ini memang mirip kayak kantor pada umumnya sob, yang dilengkapi dengan meja, kursi, komputer, dengan jaringan internet dan pendingin udara. Tapi, selain bisa buat bekerja, di sini juga bisa sekalian healing loh sob. Soalnya, ada pemandangan indah berupa jembatan Brooklyn dan juga langit Manhattan. Buat siapapun yang pengen nyoba work from river ini, disediakan kapal shuttle untuk mengantar mereka ke kantor. Di Cina, tepatnya di sepanjang sungai Yangtze, banyak bangunan hancur karena banjir. Tapi, pavilion Guanyin yang ada di tengah-tengah sungai ini masih bisa berdiri tegak loh sob. Terletak di luar kota Izhou, Provinsi Hebei, pavilion Guanyin atau kuil Dewi Kuan Im ini tetap kokoh meski salah satu banjir terburuk menerjang. Dengan ketinggian air mencapai 26 meter, banjir sebenarnya membuat lantai pertama kuil terendam. Menurut sejarahnya, pavilion Guanyin ini ternyata sudah berumur lebih dari 700 tahun. Dibangun di atas sebuah batu besar sekitar 300 meter dari tepi sungai, kuil Guanyin memiliki panjang 24 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 14 meter. Alasnya dibuat dengan tumpukan batu setebal 1 meter dan bangunannya berbentuk seperti perahu yang searah dengan arus. Di pintu bagian barat, ada sebuah dinding batu berbentuk melengkung yang dibangun khusus sebagai penahan air hingga bisa melindungi badan utama pavilion dari terjangan air. Sebenarnya, kuil Guanyin tidak dibuka untuk umum sob, tapi ada beberapa turis nekat yang rela berenang untuk melihat dan mengagumi keunikan kuil ini dari dekat. Negara bagian Manipur, India punya Taman Nasional Terapung yang merupakan satu-satunya di dunia. Dikenal dengan nama Taman Nasional Kebul Lamjao, Taman Nasional ini berada di tengah Danau Loktak di distrik Bishnupur. Membentang dengan luas lebih dari 3.800 hektar, di Taman Nasional ini ada pulau-pulau atau lingkaran biomasa yang mengapung di atas lahan basah. Lingkaran apung ini dikenal dengan nama Pumdi, dan Pumdi yang terbesar terletak di sebelah tenggara danau dengan luas mencapai 40 km persegi. Kawasan pelestarian ini adalah habitat bagi hewan jenis sangai atau jenis rusa khas Manipur. Dan kabarnya, sangai termasuk hewan langka dan nyaris punah di tahun 1950-an. Tapi karena konservasi di Taman Nasional Kebul Lamjao ini, jumlah sangai sudah meningkat menjadi lebih dari 204 ekor.